Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Arido, kelas C, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 3 dengan NIM nomor belakang 073. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah studi Kitab Tafsir Klasik Pertengahan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ulfi Putrasani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penafsiran tafsir Al-Baidawi. Langsung saja saya mulai di sini. Biografi Al-Baidawi, nama lengkapnya adalah Nasiruddin Abdul Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baidawi Al-Syafi'i. Beliau ini dilahirkan di Baydha, sebuah daerah yang berdekatan dengan kota Shiraz di Iran Selatan. Di kota inilah ia tumbuh dan berkembang menempa ilmu. Ia adalah ahli dalam bidang tafsir, bahasa Arab, fikih, usul fikih, teologi, dan ilmu mantik. Ia pun merupakan sosok yang pandai berdebat dan sangat menguasai etika berdiskusi, sehingga pantaslah ia mendapatkan gelar Nadlor atau Mutabadir fi Maidha Fursan Al-Kalam. Al-Baidawi merupakan salah satu pengikut madhab Syafi'i dalam bidang fikih dan usul fikih, serta menganut konsep teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia juga sempat tinggal dan belajar di kota Baghdad hingga kemudian menjadi hakim agung di Shiraz mengikuti jejak ayahnya. Bagi Al-Baidawi, kota Baghdad merupakan tempat memperkaya ilmu dan Shiraz yang menjadi tempat mengaktualisasikannya dengan menjadi hakim agung. Hanya saja akhirnya ia mundur dari jabatan tersebut untuk hidup mengabdi pada ilmu Tabriz. Beliau hidup dalam suasana politik yang tidak menentu. Sultan Abu Bakar yang memegang tampak kekuasaan di Shiraz saat itu sangat lemah, tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membangun tatanan masyarakat yang baik. Bukan hanya dalam supremasi hukum yang lemah, namun para elit yang berkuasa pun hidup dalam budaya yang hedonis dan boros. Intervensi penguasa terhadap dunia peradilan pun demikian kuatnya, sehingga banyak fuqaha yang mengkhawatirkan kemungkinan diperintah untuk mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan syariat Islam. Mungkin karena pertimbangan inilah, setelah mengikuti saran guru spiritualnya Syekh Muhammad Khotai yang memintanya keluar dari pemerintahan, yang menyebabkan Al-Baidawi mengundurkan diri dari jabatan Hakim Agung. Selepas mengundurkan diri, ia mengembara ke Tabriz hingga akhir hayatnya. Di kota inilah ia berhasil menulis salah satu karya yang monumental berupa tafsir dengan nama Anwar Al-Tanzir wa Asrar Al-Ta'wil. Mengenai tahun meninggalnya tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Al-Subki dan Al-Asnawi menyebut tahun wafatnya adalah 691 Hijriah. Sementara Imam Ibnu Katsir menyebut tahun 685 Hijriah. Sebagai seorang ulama, ia memiliki pengetahuan yang sangat luas, bukan hanya dalam bidang tafsir, melainkan juga dalam bidang usul fikih, teologi, nahwu, mantik, sejarah, dan lainnya. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu latar belakang penulisan. Kitab tafsirnya ini ia namakan dengan nama Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Tanzil. Hal ini tampak dari pernyataannya sebagaimana terdapat dalam pengantar tafsirnya. Setelah melakukan sholat istikharah, saya memutuskan untuk melakukan apa yang telah saya niatkan, yaitu mulai menulis dan menyelesaikan apa yang telah saya harapkan. Saya akan menanamkan buku ini. Setelah selesai penulisannya dengan Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil, Al-Baidawi menyebutkan dua alasan mendesaknya untuk menulis kitab tafsir ini. Pertama, baginya tafsir dianggap sebagai ilmu yang tertinggi di antara ilmu-ilmu yang lain. Mengenai alasannya ini, ia menulis, sesungguhnya ilmu yang paling tinggi derajatnya dan yang paling mulia adalah ilmu tafsir. Ia adalah pemimpin ilmu-ilmu agama dan kepalanya.
fondasi dan dasar dari agama, tidak pantas bagi seseorang untuk berbicara mengenainya kecuali bagi mereka yang menguasai pengetahuan agama, baik yang usul maupun yang furu', dan ahli dalam bahasa dan sastra. Alasan yang kedua adalah melaksanakan apa yang diniatkan sejak lama, yang berisi tentang pemikiran terbaik. Dalam kaitan ini, ia menulis, "Saya telah lama berkeinginan menulis disiplin ini, yang saya telah pelajari dari para sahabat, tabi'in, dan kaum salaf. Buku yang juga akan mencakup pikiran-pikiran terbaik yang saya dan mereka sebelum saya, diperoleh dari para pendahulu dan para ulama. Buku yang juga akan mencakup bermacam-macam qiraat dari 8 imam dan berbagai model bacaan lain dari qori yang diakui. Tetapi miskinnya kemampuan saya menahan saya untuk melakukan hal itu dan memberhentikan saya dalam upaya tersebut. Ketika ia merasa telah mampu melakukan cita-cita itu, kemudianlah ditulislah kitab tafsir tersebut." Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, sistematika penulisan. Satu dari sekian banyak tulisan Imam Al-Baidawi yang paling monumental adalah karya tafsir yang berjudul Anwar At-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil, yang artinya cahaya, pewahyuan, dan rahasia penafsiran. Tafsir Al-Baidawi dapat dikatakan sebagai tafsir yang paling dikenal di dunia barat dan paling luas dibaca oleh kalangan umat Islam dunia. Sebagaimana diturunkan oleh Richard Bell, bahwa para cendekiawan Eropa sering menganggap kitab tafsir tersebut sebagai penjelasan standar tentang Al-Quran. Dalam beberapa hal, keutamaan dan popularitas tafsir Al-Baidawi hanya dapat disaingi oleh tafsir Al-Jalalain, karya Jalaluddin Al-Mahali, dan Jalaluddin As-Suyuti. Salah satu keutamaan dan popularitas tafsir Al-Baidawi dapat dilihat ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Di samping itu, para ulama terdahulu telah sebanyak 80 hasyiah seperti diperkirakan Edwin F. Cavalry, tetapi juga sebagaimana hasil riset Majma' al-Maliki di Alman, lebih dari 300 hasyiah mendasarkan komentarnya kepada tafsir Al-Baidawi. Hasyiah tafsir Al-Baidawi diantaranya ditulis oleh Abu Al-Fadl Al-Quraisy Al-Siddiqi, Al-Khatib yang populer dengan Al-Kazaruni, Imam Syihab, Syekh Zodah, dan Imam Nawawi. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, corak dan metode kitab tafsir Al-Baidawi. Kajian tafsir terus berkembang seiring dengan berkembangan zaman. Untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif, diperlukan metode tertentu dalam menafsirkan Al-Quran. Metode yang digunakan terbagi menjadi 4. Yang pertama tahlili, ijmali, muqaron, dan maudu'i. Dilihat dari sumbernya, tafsir terbagi menjadi 2, bil matsur dan bil ra'i. Secara garis besar, corak tafsir terbagi menjadi 5. Ada ilmah, fikhi, sufi, falsafi, dan adabi wa ijmali. Metode dan corak tafsir seorang mufasir sangat diwarnai oleh latar belakang dan basic keilmuan yang dikuasainya. Al-Baidawi mufasir asal Iran dengan karya tafsirnya Tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil. Dengan karakteristik yang ia miliki dan basic keilmuan yang dikuasainya tentunya memberi warna tersendiri terhadap metode dan corak penafsirannya. Kita yang pertama menyebutkan corak tafsirnya terlebih dahulu. Corak Al-Baidawi tidak terpaku pada satu corak tafsir tertentu seperti fikhi, lughawi, adabi, wa ijtimai atau falsafi saja. Tafsirnya cenderung memadukan 3 corak utama, yaitu fikhi, ilmi, dan lughawi. Terus selanjutnya kita jelaskan dulu. Yang pertama, mengandung corak fikih. Dikatakan mengandung corak fikih karena beberapa penafsiran cenderung memperhatikan ayat-ayat hukum, ayat ahkam yang terdapat dalam ayat Al-Quran yang ditafsirkan berdasarkan dengan dasar fikih. Yang kedua, tafsir ini mengandung corak ilmi karena penafsirannya terdalamnya banyak memberi perhatian pada ayat-ayat kauniyah, alam semesta yang ada dalam Al-Quran dan mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan yang modern. Dalam hal ini, beliau memberikan penjelasan tentang apa yang disebut dengan syihab bola api
Dalam ayat tersebut, Al-Baidawi menyebutkan bahwa bola api itu adalah uap yang menguap kemudian menyala. Yang ketiga, corak tafsir Al-Baidawi ini mengandung corak logawi. Pendekatan bahasa menjadi suatu yang urgent dalam setiap penafsirannya. Dalam hal ini, Al-Baidawi menjelaskan kata-kata dan istilah yang kurang jelas, menjelaskan hubungan antara satu kata dengan kata yang lain, dan kadang-kadang menjelaskan posisi kata dalam struktur kalimat. Hal ini dilakukan Al-Baidawi untuk menguraikan maknanya. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu metode penafsirannya. Pemahaman mendalam terhadap Al-Quran membutuhkan berbagai metode tafsir, termasuk pendekatan holistik dan emansipatoris yang memungkinkan penelusuran berbagai aspek di dalamnya. Namun, pemahaman hakiki juga harus dibangun dengan kembali merujuk pada Al-Quran itu sendiri. Tafsir Anwar At-Tanzil wa Asra At-Ta'wil ini, sebagaimana kebanyakan kitab tafsir saat itu, menggunakan metode tahlili yang berupaya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan sesuai dengan urutan Utsmani, dari ayat ke ayat, dari surat ke surat, mulai surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Dalam tafsir Al-Quran, Al-Baidawi memanfaatkan berbagai sumber ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in, dan pandangan para ulama sebelumnya. Penggunaan tata bahasa dan qiraat menjadi bagian yang sangat penting untuk memperkuat analisis dan penafsiran yang dilakukan oleh Al-Baidawi. Kisah-kisah Israiliyat yang menjadi bagian penting dalam kitab tafsir sebelumnya diminimalisir. Kalaupun mengutip kisah-kisah tersebut, Al-Baidawi menyebutkannya dengan menggunakan istilah ruya, atau diriwayatkan, atau qila, atau dikatakan. Menurut Az-Zahabi, penggunaan kedua istilah ini menunjukkan bahwa Al-Baidawi mengisyaratkan akan kelemahan kualitas kisah-kisah Israiliyat tersebut. Oke, baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai biografi, latar belakang, terus sistematika penafsirannya, dan juga metode dan corak dalam kitab tafsir Al-Baidawi tersebut. Baik, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.